semua, ketemu lagi sama gue Sarah di Sobat Talks. Dan gue gak sendiri, kali ini gue bersama Kika. Ya, kita ada yang beda nggak nih ya? Ada dong, pasti kalian lihat kan apa yang beda. Ya, kita sudah tidak lesehan lagi. Betul. Kira kita duduk guys di atas kursi. Dan kali ini ya, kita mau bahas apa nih? Nah, kita mau bahas yang berkaitan sama apa yang kita rasain hari ini juga. Kelihatan banget lah ya ini ya. Apa tuh? Lagi seneng terus bahagia gitu ya, lagi merasakan kekaguman gitu. Kita akan bahas tentang bahagia. Kenapa sih kita harus membahas tentang hal ini? Apa itu bahagia? Kita akan menjelaskan pada Sobat Talks hari ini. Dan sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin sama kalian untuk like, Comment, share, and subscribe. karena akan lebih banyak konten-konten menarik di Sobat Talks tentang bahagia ini ya nih gitu kan. Karena kan kita kalau ditanya bahagia itu apa sih gitu, kita suka tiba-tiba diem gitu ya. Nah, sebelum kita merujuk pada bahagia versi kita nih, kita lihat dulu ya ke Di KBBI. Benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan gitu. Jadi bahagia ini kalau di KBBI ini pernah nggak sih ya kita ngerasain hal-hal ini gitu kan? Apakah ini sesuai sama bahagia versi kita? Menurut lo bahagia lo tuh apa sih gitu? Nah, kalau di KBBI, bahagia itu adalah bebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Menurut gue namanya hidup pasti ada fase-fase susahnya gitu. Dan ya mungkin kita saat itu nggak bahagia, tapi apakah kemudian kita jadi nggak bahagia terus gitu? Ya nggak sih? Yeah. Dan kebahagiaan versi gue itu adalah ketika gue bisa mencapai suatu hal yang gue harapkan. Tapi bukan berarti gimana ya? Bukan berarti gue harus mencapai semuanya juga gitu. Paham. Ada hal-hal yang perlu gue sadari yang mungkin itu ngebuat gue bahagia. Ya nggak sih? Ya benar. Karena kalau misalnya ditanya bahagia itu apa? Bingung. Ya nggak sih? Kalian bingung nggak sih? Nah, kalau versi lo sendiri gimana nih, Sar? Dulu gue menjadikan bahagia sebagai tujuan hidup. Oke. Menarik. Ya, jujur, gue dulu pengen kalau orang tanya lo nanti mau gimana gitu, gue pengen bahagia. Gitu. Tapi setelah gue baca KBBI ini, kan, keadaan senang, tentram gitu ya, ngerasa kayak nggak ada masalah gitu dan ya masalah bisa terselesaikan. Kayaknya gue sering banget bahagia ya. Oke. Jadi bahagia ini kalau gue rasa sih nggak bisa gue jadiin sekedar tujuan gitu, karena ternyata gue udah merasakan beberapa kali bahkan sangat sering berbahagia. Oke, berarti kalau misalnya bahagia itu tujuan hidup lo, secara nggak langsung lo bilang udah dapet tujuan hidup. Oke. Gitu. Jadi kayaknya kurang tepat kalau gue jadiin tujuan hidup gitu ya. Kalau ya berarti berubah nih definisi bahagia gue. Karena melihat KBBI. Makasih KBBI. Loh. Jujur ya, jujur. Tapi emang ya buat gua gitu, buat gue pribadi, bahagia ya adalah sesuatu yang ternyata ya bisa gue cari dan dia harus gue jadiin tujuan hidup dan harus gue sadari sih sebenarnya kalau kayak gitu kayak ternyata sekarang aja gue lagi bahagia gitu. Iya ya, benar ya, kita gak ada yang menyusahkan gue saat ini. Benar. Walaupun kita dapat berkonten. ini. Iya, benar. Iya, konten ini kan. Kita dapat ini tadi apa tadi? Meja. Iya kan? Bahagia. Kita punya new gitu kan. Bahagia. Tapi belum tentu itu jadi kebahagiaan orang lain juga mungkin. Iya, ya? gitu. Jadi ya bahagia itu sifatnya pribadi jadinya. Benar. Nah, sebelum lebih jauh nih, berarti kita udah dapet nih definisi bahagia kita masing-masing ya. Nah, teman-teman juga bisa komen ya di bawah bahagia versi kalian itu apa. Ya, misalnya bahagia untuk saya adalah nasi padang. Bisa. Berarti cuma itu doang gitu bahagia di hidupnya dia gitu kan? Nggak apa-apa sih, mungkin kalau itu versinya dia. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Iya. Gitu. Hanya beda perspektif aja gitu. Nah, yang menarik ini nih yang bener-bener kayak baru gua sadari juga dalam hidup. Kita tuh sering banget dibilang
bahagia itu sederhana gitu. Kayak rumah makan Padang. Tapi kenapa terkadang juga gue berpikir kok susah banget buat gue bahagia ya gitu. Kayak ada juga loh orang-orang yang cerita hidup gue nggak bahagia banget. Nah buat lo gitu, setuju nggak sih sama ungkapan bahagia itu sederhana? Oke. Kalau gue pribadi, gue setuju. Tapi mungkin ada orang-orang di luar sana yang kurang setuju sama statement gue karena itu tadi beranggapan bahwa hidup gue penuh dengan kesulitan sehingga gue nggak bahagia gitu. Nah, tapi menurut gue bahagia itu ya sederhana. Ketika kita menyadari apa yang sudah kita miliki dan kita bersyukur atas itu, ngerasa bahwa oh oke, Tuhan sudah baik pada gue punya ini dan gue bisa memunculkan kebahagiaan itu. Gitu. It's deep banget ya. Sederhana tapi nggak sederhana itu. Sederhana gitu. Itu juga sih, benar sih. Bener. Tapi ya that's it gitu. Ketika lo belajar buat menyadari sesuatu yang udah lo punya, ya itu jadi sesuatu yang sederhana tapi sulit. Benar. Karena mungkin bisa aja gue punya sesuatu yang belum gue sadari dan ngebuat gue bahagia. Oke. Mungkin ada ketika misalnya ya, gue udah bisa tidur di kamar sendiri gitu. Gue biasa aja mungkin. Tapi ketika ada orang lain yang tadinya nggak punya kamar sendiri, lalu kemudian dia punya kamar sendiri, dia bahagia banget. Benar. Jadi ada ruang privasi buat dia gitu kan. Tapi buat gue itu sesuatu yang biasa mungkin. Jadi based on people, sederhana itu konsepannya pribadi menurut lo gitu kan? Iya benar, balik lagi ke masing-masing orang. Oke, I agree with that. Gue setuju sama hal itu. Nah kalau lo sendiri gimana? Bahagia itu sederhana. Ini it's a simple word. Bener-bener kata-kata yang simple, bener-bener kata yang easy to say, gampang diucapkan tapi nggak dilakukan. Itu tadi ya, karena sering kali gue pribadi pun ngerasain bahwa bahagia itu masih sederhana itu gitu. Benar. Ada kalanya ketika lo lagi punya kebahagiaan, lo inget akan ada kesulitan lain dan bahagia lo tiba-tiba hilang. Sering kali nggak sih lo lagi mau ngelakuin satu hal, terus lo mikirin kayak ini nantinya susahnya gini, kayak overthinking gitu. Dan itu kayak kebahagiaan itu kayak ya udah kerenggut gitu aja gitu. Oke. Jadi menurut gua sederhana, tapi untuk melakukan atau untuk mendapatkan itu banyak hal-hal yang harus lu jalan ke situ tuh susah gitu. Untuk jadi orang yang sederhana, untuk jadi punya konsep bahagia itu sederhana tuh kan minimalis gitu ya, sederhana gitu. Hal terkecil simple lah. gitu kan. Hal simple. Untuk jadi simple itu nggak gampang gitu. Okay. Ada pahatan-pahatan keikhlasan, kesabaran yang besar gitu untuk bisa ngelihat bahwa everything is happiness. Bahagia itu sederhana. Cuman terkadang ketika gue udah lewat momen itu, gue nyadar itu sederhana banget. Misalnya gue main sama teman-teman gue, nongkrong murah gitu, nggak sih, makan warteg dulu ya kan. Iya benar. Hal-hal yang nggak bisa gue lakuin saat ini gitu, yang gue kangenin, dan gue pas gue flashback, bahagia banget ternyata gitu. Gitu. Pas gue nyadarin dan ya itu, bahkan nyadarnya pun aja bahagia ternyata. Untuk flashbacknya bahagia. Berarti kalau seperti itu berarti lo bilang kalau bahagia itu sebenarnya bukan suatu hal yang bisa dibilang apa ya, bahagia itu disadari. Jadi bukan sesuatu yang kita nggak punya, kita cari, kita nggak tahu nih mau kemana nyari kebahagiaan itu, dan kita akhirnya lupa sama bahagia yang udah kita punya gitu. Jadi kadang kita terlalu fokus nyari bahagia, pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Padahal kita punya bahagianya versi kita yang harus kita sadari gitu. There is someone beside you, ada orang di sebelah lo, ada orang yang mencintai lo, ada keluarga yang mencintai lo gitu. Nah itu berkaitan sama orang-orang yang cinta sama kita, mungkin kadang kita tuh mencari, mengejar atau meminta
cinta dari orang nih, misalnya si X gitu. Sedangkan kita lupa bahwa ada loh orang-orang di sisi kita yang mencintai kita, tapi kita mengejar sesuatu yang nggak bisa kita dapetin, yang kita pikir itu sumber kebahagiaan kita. Jadi bahagia itu sederhana, tapi tidak sesederhana bahagia itu sederhana. Oke. Nggak tahu nyampe atau enggak ya. Bahagia itu sederhana, bahagia tapi itu sederhana. tidak sesederhana kalimat bahagia itu sederhana. Oke. Benar. It's simple but it's not that. Nggak sesimpel itu gitu. Setuju. Nah, kalau bicara bahagia itu sederhana, tadi kan lo bilang nih, ketika kita bahagia ada hal yang kita dapetin gitu, atau hal yang kita sadari. Nah, menurut lo, apakah kemudian kita jadi perlu dan harus mendapatkan impian-impian kita, ekspektasi kita baru kita bahagia? Ini menarik banget. Ini jadi kita ngomongin konsep untuk dapat bahagia itu, ya kan? Nah, seringkali nih ya kalau kita ngelihat masyarakat Indonesia utamanya gitu, mengkotak-kotakan. Kalau gue ya punya pengalaman mengkotak-kotakan bahagia. Jadi misalnya gue bahagia kalau gue gajinya sekian juta. Gue bahagia kalau gue punya pacar ganteng, kalau gue punya pacar pintar, kalau gue punya kaya, kalau pacar gue gitu. Ada suatu banyak hal yang gitu lo inginin gitu ya. Ada syarat, ada ekspektasi, dan ada kenyataan. Ini yang harus dicatat ya kalau menurut gue. Pengalaman gue nih, ketika harapan-harapan gak terpenuhi, maka kenyataan kan ngasih tahu nih harapan lo gak terpenuhi nih. Iya. Otomatis apa yang gue pengenin dari bahagia di hal itu gak ada gitu. Nah, di situ lagi artinya gue kehilangan sesuatu yang bisa bikin gue bahagia. Tapi kalau kita bisa ngelihat lagi, ada hal lain yang bisa bikin kita bahagia. Panjang memang, tapi begini konsepnya, bahagia itu selalu ada syarat-syarat yang dipenuhi buat bahagia. Contohnya? Ketika lu biasanya mandi pagi pakai air hangat, pakai water heater, misalnya rumah lo udah modern gak perlu masak, suatu ketika ya water heaternya mati gitu, otomatis ada kekecewaan kan yang lo rasakan. Lu nggak lagi mandi pakai air hangat di pagi hari. Lu kehilangan satu syarat buat bahagia pagi itu. Nah, di situ kan lu punya harapan, oh besok gue bakal mandi pakai air hangat, kenyataannya water heaternya mati. Itu syaratnya, syarat bahagia lo, kenyataannya di mana, harapannya di mana gitu kan. Nah, beda nih, otomatis ada perasaan dan emosi yang beda dong, bergejolak dong. Iya. Taktuk, aduh kesel banget misalnya gitu. Aduh bete banget deh, udah deh ya ampun harus mandi pagi tapi dingin misalnya gitu. Nah disitulah lu jadi nggak bahagia istilahnya gitu. Tapi apakah lu benar-benar tidak bahagia jadinya ketika kehilangan syarat itu? Mungkin iya, mungkin enggak. Itu beda-beda ya. Beda-beda nah, balik lagi. Itu yang jadi pelajaran menurut gua. Ketika lo pengen bahagia, ketika lo kehilangan sebuah syarat, untuk menjadi bahagia itu sederhana, lo perlu belajar ikhlas untuk kehilangan beberapa syarat. Gitu. Berarti ketika kita ingin bahagia, kita perlu melihat syarat apa yang kita punya di diri kita, dan ketika itu bukan suatu hal yang bisa kita capai, atau ternyata kenyataannya kita nggak bisa mencapai itu, kita perlu ikhlas. Belajar ikhlas. Nah, pertanyaan berikutnya, ini jadi kayak sesi tanya jawab ya. Iya, kayak gue narasumber gini. Tapi itu bener. Kita perlu untuk belajar ikhlas gitu, karena bahagia itu misalnya ada pendapat
bahagia tanpa syarat, ya sebenarnya kalau lo balik lagi, kenapa lo bahagia, lo pasti punya alasan atau hal-hal yang terpenuhi, maka itu jadi syarat. Oke, karena bahagia itu juga salah satu emosi seperti ketika kita sedih gitu ya. Kita sedih ada peristiwanya, dan Betul. bahagia pun juga Nggak semata-mata bahagia gitu. Ada sesuatu yang membuat kita bahagia. Nah, Sar, menurut lo nih, pasti ada orang-orang, dan mungkin termasuk gue juga gitu, atau lo juga, yang berpikir bahwa ketika bahagia itu bersyarat dan gue nggak bisa memenuhi syarat itu dan gue nggak bahagia, apakah tadi kan lo bilang berarti kita ikhlas gitu, mengikhlaskan syarat-syarat yang sudah ada. Nah, gimana tuh kita bisa menyadari dan mencoba untuk mengikhlaskan apa yang nggak bisa kita dapat? Kan ini juga berkaitan dengan realita. Nggak selamanya realita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul. Yang ada di kepala kita. Intinya pertanyaannya jadinya gimana buat belajar ikhlas ketika syarat-syarat bahagia kita nggak kita dapetin kan? Benar. Ketika lu nggak mendapatkan itu, ini balik lagi sama pribadi kita masing-masing. Kalau beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari ya, kalau misalnya kita bisa lihat ini, poin pagi ini misalnya, gue nggak bisa mandi pakai air hangat, gitu. Oke, mungkin hari ini gue perlu menahan atau gue perlu berlatih mandi pakai air biasa, atau itu terlalu dingin ya nggak perlu guyur-guyur banget gitu misalnya. Kayak belajar menerima itu emang nggak mudah. Poinnya adalah menerima. Ketika lu bisa menerima itu, terus lu bisa berpikir lagi bahwa oke, gue masih bisa ngelihat perspektif lain misalnya. Oke, gue masih bisa mandi pakai air setidaknya gitu. Kan kadang orang Indonesia gitu ya, gak ngapa-ngapa deh, yang penting masih ada air gitu. Masih punya sabun, punya sampo misalnya gitu. Lu bisa ngegunain hal-hal itu untuk belajar lebih ikhlas ketika menerima syarat-syarat bahagia yang gak terpenuhi. Kalau menurut gue kayak gitu. Atau mungkin lu punya cara-cara yang lain gitu yang bisa lu gunakan ya kan, kalau misalnya one day syarat bahagia lu tuh gak didapatkan gitu. Merubah syarat lo atau nurunin ekspektasi. Itu bisa sih. Gue setuju juga sama apa yang lo bilang, bahwa yang pertama kali perlu kita lakuin itu nerima. Karena gimana pun keadaannya, kalau misalnya kita nggak bisa menerima suatu hal, peristiwa ataupun apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, kita juga akan sulit menerima bahagia hadir dalam hidup. Betul. Kayak itu tuh jadi tembok yang susah untuk besar ya, ditembus gitu. Dan setiap orang juga punya bahagianya masing-masing. Kita nggak bisa bilang mengontrol bahagia orang juga, kayak lo harus bahagia, ayo dong lo bahagia. Nggak bisa. Benar. Bahagia itu sama seperti emosi-emosi yang lain. Dan seperti yang tadi kita udah bilang, belajar ikhlas itu nggak mudah. Tapi kita juga mungkin bisa ditambah dengan syukur. Bersyukur. Kayaknya klise itu ya. Klise banget. Nyuruh orang lain bersyukur tuh klise. Bukan yang ini ketika kita ngingetin orang lain buat bersyukur, it doesn't mean kita berpunya pandangan orang tuh nggak bersyukur. Nah itu. Bukan. Tapi mengingatkan bahwa it's okay to not be okay. Mungkin lebih baik kayak gitu ya. Benar. Ya mau gimana gitu. Water heater benerin aja sendiri. Ibaratnya kayak gitu ya. Udah terjadi gitu. Banyak hal yang perlu nggak apa-apain kan. Ya udah nggak apa-apa. Hidup itu kan nggak berhenti di satu momen. Kalau mau mandi doang nggak, tapi masih ada momen-momen lain gitu. Ya untuk dapetin another moment with another happiness, ya lo mungkin harus merelakan beberapa hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan lo gitu. Dan satu hal yang paling penting, jangan jadiin standar bahagia orang lain jadi standar bahagia lo. Nah itu, kita perlu tahu dulu nih bahagia versi kita itu apa. Betul. Baru kita bisa bahagia. Karena kalau kita nggak tahu apa yang membuat kita bahagia, gimana kita bisa bahagia? Bener. Dan kita kayak orang pada seneng naik gunung nih, nah, gue naik gunung gitu. Taunya kagak seneng gue. Nah ternyata pernah gue kayak gitu pengen nyoba-nyoba. Gimana gitu. tuh? Orang pada wisata nih
Gue wisata yang alam-alam. Capek. Gue kan ngeluh gitu ya. Aduh orang bahagia, ya ampun gitu. Gue mikir kayak gitu sih dulu. Benar. Mungkin punya Jadi, penyakit alergi dingin gitu iya. kan, itu jadi nggak bahagia ketika kita Benar. naik gunung yang sebenarnya orang-orang bahagia-bahagia aja. Benar. Nah jadi lu harus tahu diri lu kayak gimana, kondisi lu kayak gimana. Benar. Ya nggak usah lah nyamain sama bahagia orang lain gitu. Misalnya orang lain bahagia joget-joget TikTok gitu kan, kita nggak bahagia, itu Jangan iya. dibandingin juga gitu. Biarin. Dan kita juga nggak perlu ngurusin bahagia orang lain. Benar. Kadang kita suka Naruh ke sensi. kita ya. Kayak, kok lu kayak gini sih, bla 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 bla. Padahal mungkin itu adalah bahagianya dia. Benar gitu. Kita sendiri aja nggak suka ya digangguin. Kalau kita lagi seneng ngapain terus diomongin orang, kok kayak gitu doang, seneng kayak gitu, julid banget pasti gue. Terus ya emang kenapa gitu? Perlukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Benar. Dan salah satu poin yang menurut gue penting juga diingat adalah bahagianya juga yang benar-benar sudah dipertimbangkan gitu. Iya, realistis. Mungkin gini, orang merokok, orang minum minuman bisa bikin dia bahagia, tapi apakah itu bermanfaat juga buat dirinya? Jadi perlu dipertimbangkan. Betul. Dipertimbangkan juga. Iya. Jangan sampai bahagia itu merugikan diri kita sendiri. Iya benar sih, bahagia ya, cuman tapi merugikan diri sendiri dan orang lain. Gitu. Jangan sampai jadi gini, syarat-syarat bahagia ini banyak banget jadinya ya. Iya. Yang harus dipertimbangkan untuk punya syarat gitu. Benar. Jadi kalau misalnya dipikirin, bingung ini nggak sederhana kan, gue udah bilang. Ini tadi kita mau bahas sedikit jadinya Banyak, nggak sederhana memang. Bahagia itu sederhana, tapi tidak sesederhana bahagia itu sederhana. Benar. Yang sederhana hanya rumah makan Padang. Iya benar. Ya intinya itu ya. Intinya itu banyak, kalau gue sebutin lagi banyak. Intinya balik lagi ke diri Kita masing-masing. masing-masing. Kita udah ngasih pandangan kita nih. Mungkin kalian punya pandangan yang berbeda, boleh tulis di kolom komentar, nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Iya beneran. Nggak akan kita cari. Karena sejujurnya kita juga kita juga masih belajar, biar kita sama-sama belajar gitu. Bener. Koreksi aja kalau misalnya kita ada kekurangan-kekurangan di dalam konten kita. Bener banget. Kasih ide boleh banget gitu. Atau kalau mau coba sini juga, Boleh konten cerita. bareng misalnya gitu kan. Bener, boleh banget. Mau berbagi pengalaman itu juga boleh banget. Nah mungkin segitu aja ya tentang bahagia. Iya, karena kalau dibahas tuh nggak Bahagia itu cukup rumit nanti durasinya. jadinya gitu. Iya, bukan sederhana tapi Iya benar, rumit. rumit. Karena terlalu banyak gitu nanti ya. Tapi semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin segitu aja. Jangan lupa untuk like, Komen, share, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye. bye.